Bang, bang, bang. Keempat anggota badan Kaisar Buaya melangkah ke udara, mengeluarkan suara keras saat ia merangkak menuju Mingxi. Sisiknya bersinar saat ia membuka mulutnya, terlihat sangat ganas. Bas, sebuah cakar besar menimpa Dark Child. Dark Ki semakin tebal di sekitar tubuh anak Dark. Garis keturunan Dewa Kematian muncul di atas kepalanya. Menghadapi musuh yang begitu kuat, anak kegelapan melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi Dewa Kematian tanpa penyembunyian apapun. Api kematian melonjak dan sabit penuai menebas Raja Buaya. Bas, sabit malaikat maut mengenai cakar Kaisar Buaya, menghasilkan suara berdentang. Percikan terbang ke segala arah. Grim Reaper yang telah diubah oleh Mingxi melangkah dalam kehampaan dan mundur terus-menerus. Namun, tubuh Kaisar Buaya bergetar, dan ia tidak segera mengejarnya. Jadi bisa langsung menyerang jiwa. Sayangnya, kekuatannya tidak cukup. Apa pengaruhnya terhadap saya? Membunuh. Kaisar Buaya sedikit terkejut. Tubuhnya langsung bersinar, dan dengan raungan marah, ia terus menyerang Mingxi. Wajah Mingxi berubah. Tubuh Dewa Kematian mulai terpisah dan akhirnya berubah menjadi 12 Dewa Kematian, mengelilingi Kaisar Buaya. Formasi pertempuran 12 ibu kota surga anak gelap. Bas, bas, wosh. 12 doppelganger Dewa Kematian dan 12 sabit Dewa Kematian menebas Raja Buaya. Trik kecil. Suara Kaisar Buaya keluar. Ekornya menyapu ribuan tentara dan menghancurkan ruang angkasa. Dengan serangkaian keributan, 7 atau 8 Grim Reaper terlempar. Grim Reaper yang tersisa juga terlempar oleh cakar raksasa Kaisar Buaya. Kaisar Buaya hanya gemetar beberapa kali. Cahaya mulai menyebar seolah-olah menahan serangan jiwa para Grim Reaper. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia terus menyerang anak gelap. Bang! Dengan mengayunkan ekornya, salah satu Dewa Kematian meledak. Kemudian, Raja Buaya memuntahkan seberkas cahaya, yang membunuh salah satu Dewa Kematian. Dark Child bukanlah tandingan lawannya. Setelah lebih dari 10 gerakan, dia benar-benar tertekan, 12 klonnya dikalahkan terus-menerus. Segera, hanya satu dari 12 Dewa Kematian yang tersisa. Ia terkoyak oleh cakar Buaya Kaisar. Tubuh asli Mingxi muncul dan dia mundur dengan cepat, memuntahkan darah. Anak gelap dikalahkan. Dia juga bukan tandingannya. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sepertinya yang terkuat di benua hutan belantara ilahi hanya ada di level ini. Kaisar Buaya memandang Luming dan yang lainnya dengan arogan. Ekspresi Luming dan Xian Yanxing tidak berubah. Namun, orang-orang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Bahkan anak kegelapan pun telah dikalahkan. Orang-orang yang tersisa seperti biksu yang tidak bermoral dan yang Potian tidak percaya diri sama sekali. Kekuatan tempur mereka mungkin tidak mampu mengalahkan Dark Child. Sepertinya benua hutan belantara ilahi pasti akan kalah. Mereka tidak memiliki teladan yang luar biasa. Itu benar, saya hanya tidak tahu peringkat orang yang menyerang Anda di benua Sen E. Puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Saya yakin peringkat benua Sen E tidaklah rendah. Benua Sen E tidaklah bodoh. Mereka secara alami akan mengirimkan ahlinya. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang akan bergerak? Kaisar Buaya terus berbicara. Sepertinya mereka benar-benar akan melawan mereka satu persatu. Ekspresi biksu yang tidak bermoral, yang Potian, dan yang lainnya berubah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Huff, benar-benar sampah. Bagaimana kalau begini, kalian semua datang kepadaku bersama-sama, dan aku akan menjaga kalian berdua. Saya akan membiarkan Anda semua dengan tulus diyakinkan dan mencapai puncak umum. Kaisar Buaya berbicara dengan arogan. Dia ingin semua orang dari benua hutan belantara ilahi menyerangnya bersama-sama. Menjijikkan. Tuobasi menggertakkan giginya dengan kilatan mengancam di matanya. Jika bukan karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka, dia akan menyerang ke depan. Ada apa dengan tatapan itu? Tidak meyakinkan. Kalau begitu mari kita mulai denganmu. Aligator Kaisar melirik Tuobasi dengan cahaya dingin di matanya. Ekornya yang bersisik dicambuk ke arah Tuobasi. Cici. Ruangan itu terkoyak seperti kertas saat ekornya melesat menuju Tuobasi dengan badai spasial yang mengerikan. Ekspresi Tuobasi berubah drastis. Tingkat budidayanya hanya berada di puncak alam dewa spiritual tingkat ketiga, satu tingkat lebih rendah dari lawannya. Dia bukan tandingan kekuatan penuh lawannya. Dia mengertakkan gigi dan hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan gerakan ini ketika sebuah suara terdengar. Biarkan aku yang melakukannya. Bang! Luming melangkah maju dan muncul di depan Tuobasi. Kekuatan naga di tubuhnya meraung dan esensi vitalnya mendidih. Luming mengulurkan telapak tangannya dan meraih ekor Kaisar Buaya raksasa. Aku meraih ekorku dengan tangan kosong, jadi patahkan lenganku. Mata Kaisar Buaya itu galak, tetapi saat berikutnya, ia terkejut. Ekornya menghantam telapak tangan Luming dengan keras, namun telapak tangan dan tubuh Luming tidak bergerak sama sekali. Ekornya ditangkap oleh Luming. Luming menghela napas dan meraih ekor Kaisar Buaya dengan kedua tangannya.
Dia mengangkat tubuh besar Kaisar Buaya seperti palu dan menghantamkannya ke arah puncak gunung. Bang! Tubuh besar Kaisar Buaya menghantam puncak umum, menyebabkan seluruh gunung berguncang. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan puncak umum untuk mengimbangi kekuatan yang menakutkan. Jika bukan karena perlindungan formasi prasasti, seluruh jenderal akan diledakkan tanpa satu batu pun tersisa. Orang-orang lain di benua Sene tercengang, dan orang-orang yang melihat di kejauhan juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang begitu kuat di benua hutan belantara dewa yang bisa mengayunkan tubuh besar Kaisar Buaya seperti palu. Ini belum berakhir, ini akan datang lagi. Seseorang berteriak. Benar saja, Lu Ming belum selesai setelah menghancurkannya. Dia mengambil tubuh Kaisar Buaya dan menghancurkannya lagi. Nak, lepaskan aku. Kaisar Buaya meraung dan berjuang mati-matian. Namun, itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, Lu Ming telah mengeluarkan 8 aliran kekuatan naga. Kekuatan sucinya tidak terkalahkan dan Kaisar Buaya tidak dapat melawan sama sekali. Ledakan, tubuh besar Kaisar Buaya itu hancur lagi, mengguncang tanah di atasnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, terdengar suara gemuruh keras di puncak gunung. Kaisar Buaya terhempas ke puncak gunung dan berteriak. Paragon dari benua hutan belantara ilahi, seperti Mingzi, Yang Potian, dan yang lainnya menghirup udara dingin. Sidu, khususnya, bermandikan keringat dingin. Lu Ming menjadi lebih kuat. Dia sangat kejam. Mereka diam-diam berduka atas Kaisar Buaya. Namun di dalam hatinya, dia merasa sangat nyaman. Bukankah Kaisar Buaya itu sangat sombong? Sekarang, dia akan menjadi anjing mati, bukan? Ledakan. Setelah dipukul lebih dari 10 kali, pihak lain akhirnya tidak dapat mempertahankan keadaan fusi darah dan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Lu Ming menendang wajah pihak lain, membuatnya terbang ke kejauhan. Seorang pemuda dari benua Sen, terbang keluar dan menangkapnya. Kalau tidak, tidak ada yang tahu kemana dia akan terbang. Siapa sangka akan ada ahli seperti itu di benua hutan belantara ilahi. Saya benar-benar tidak tahu. Ini menarik. Sekarang giliran benua Sen, yang pusing. Di kejauhan, beberapa orang sedang berdiskusi. Bagi mereka, tidak peduli pihak mana yang menang, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya menonton pertunjukannya. Huff, anak itu memang memiliki kekuatan, tapi penguasa sebenarnya dari benua Sen, belum muncul. Mu Feng mendengus. Kekuatan tempur Lu Ming sesuai ekspektasinya. Karena Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkannya di masa lalu, wajar baginya untuk mengalahkan seorang ahli di puncak alam dewa spiritual tingkat keempat dari benua Sene. Namun, ada kultivator yang lebih kuat lagi di benua Sene. Bagaimana dia bisa membuat pengaturan seperti itu dengan begitu sederhana? Sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 2 atau 3 orang yang telah mencapai alam dewa spiritual tingkat kelima di benua Sene. Mu Feng tersenyum dan menjelaskan. Ada sebanyak 2 atau 3 dari mereka yang berada di atas alam dewa spiritual tingkat kelima. Beberapa orang terkesiap. Ya, ini baru permulaan. Mu Feng mencibir, dan ketajaman matanya menjadi lebih kuat. Alam dewa spiritual tingkat kelima jauh lebih kuat daripada tingkat keempat. Pada saat itu, surga favorit dari benua Sen, sedang tidak bagus. Di antara mereka, seorang pemuda kekar dengan baju besi emas melangkah keluar. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menatap Lu Ming. Aura yang kuat muncul darinya. Siapa yang mengira bahwa benua hutan belantara ilahi akan memiliki ahli yang begitu baik? Tidak buruk. Pemuda lapis baja emas berbicara dengan dingin. Jika kamu ingin bergerak, bergeraklah, tidak perlu bicara omong kosong. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, kamu sangat arogan, tapi... Pemuda berarmor emas itu tertawa terbahak-bahak pada awalnya, tapi matanya dingin dan acuh tak acuh. Tatapannya melewati Lu Ming dan mendarat di halaman di hutan. Di depan surga favorit benua Sen, Anda masih berpura-pura berkultivasi dan bersikap tenang. Itu benar-benar membuatku tidak nyaman. Jadi, aku akan menangani orang ini dulu, lalu aku akan menanganimu. Setelah mengatakan itu, pemuda berbaju besi emas mengulurkan tangannya dan meraih udara. Cakar emas besar terbentuk di atas halaman dan meraih ke arah halaman. Dia menyerang Long Chen. Lu Ming sedikit mengangkat alisnya dan sudut bibirnya melengkung. Dia sudah lama mengetahui bahwa Long Chen lah yang tinggal di halaman itu. Long Chen belum muncul sejak awal. Dia telah berkultivasi di halaman. Jelas sekali bahwa pemuda lapis baja emas juga memperhatikan Long Chen. Dia tidak senang karena Long Chen berkultivasi tepat di depan mereka. Dia ingin mengalahkan Long Chen terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Lu Ming. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Lu Ming bergumam dan mundur ke sisi Xian Yanxing. Dia senang bisa bebas. Enyah. Ketika tangan emas hendak meraihnya, teriakan dingin terdengar dari halaman. Cahaya tinju terbang dan menghancurkan tangan emas itu. Bas! Sesosok keluar dari halaman dan muncul di udara. Itu adalah Long Chen.
Apakah kamu yang baru saja menyerang? Mata Long Chen tertuju pada pemuda lapis baja emas. Tidak buruk, saya tidak berharap kultivasi Anda menjadi. Bas, sebelum pemuda lapis baja emas itu bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok Long Chen sudah mendekati pemuda lapis baja emas itu dengan kecepatan ekstrim. Dia melayangkan pukulan ke arahnya. Tekanan dari pukulan ini membuat wajah pemuda lapis baja emas berubah. Dengan tergesa-gesa, dia juga melontarkan pukulan. Saat kedua tinju bertemu, wajah pemuda berbaju besi emas itu memerah. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan lengannya gemetar. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kamu berani menyerangku secara diam-diam, tercela. Pemuda berbaju besi emas itu meraung, dan seekor buaya raksasa muncul di atas kepalanya. Berbeda dengan buaya sebelumnya, buaya raksasa ini seluruhnya berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas. Itu juga merupakan garis keturunan tingkat dewa peringkat 9. Pria kekar berbaju besi emas menggunakan fusi garis keturunan, dan auranya menjadi ganas. Orang ini berada di tahap tengah alam dewa spiritual tingkat kelima dan jauh lebih kuat daripada pemuda dalam baju besi bersisik. Pemuda lapis baja emas berubah menjadi buaya raksasa dan menerkam ke arah Long Chen. Ledakan, aura Long Chen meroket, dan kedua lengannya menjadi 2 kali lebih tebal dari biasanya. Itu skala naga. Mata Luming berkedip. Di lengan Long Chen, yang semakin tebal, dia melihat sisik yang tampak seperti sisik naga. Mungkinkah garis keturunan Long Chen adalah naga sejati? Lu Ming menebak. Ledakan, ledakan. Tangan Long Chen terus memukul. Pukulan pertama membuat ekor pemuda itu terbang. Pukulan kedua mendarat di kepala buaya, dan buaya tersebut terpaksa mundur. Bas, Long Chen maju selangkah dan mendekati buaya raksasa itu. Dia mengangkat tinjunya yang besar dan terus memukul. Kekuatan tinju menerobos segalanya. Buaya raksasa itu tidak bisa menahan diri dan terus-menerus dipukul. Pemuda berarmor emas itu berteriak kesakitan. Monster lain telah muncul di benua hutan belantara ilahi. Dia begitu kuat sehingga bahkan ahli alam dewa spiritual tingkat kelima pun tidak bisa menandinginya. Petik 2. Sepertinya orang ini adalah orang terkuat di benua hutan belantara ilahi. Kehebatan pertempuran Long Chen menyebabkan penonton di sekitarnya gemetar karena terkejut. Huff. Ekspresi Mu Feng dingin. Dia mendengus, tapi matanya dipenuhi keterkejutan. Long Chen juga seseorang yang harus dia hadapi, tetapi kekuatan tempurnya telah melebihi ekspektasinya. Bang, bang, setelah beberapa pukulan berturut-turut, pemuda lapis baja emas itu meratap kesakitan. Berhenti. Di benua Sen, seorang pemuda berteriak, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Omong kosong. Jika ingin bertarung, ayo bertarung bersama. Jangan ganggu kultivasi saya. Long Chen memarahi. Menjijikkan, sombong sekali. Dia terlalu sombong. Saya menyarankan agar kita menyerang bersama dan menekan orang ini. Benar, ayo serang bersama. Sikap menghina Long Chen membuat para pemuda dari benua Sen, mengaum. Mata mereka merah karena marah. Masing-masing dari mereka adalah favorit surga yang tiada taranya. Di benua Sen, yang luas, mereka adalah ahli terbaik. Bahkan ahli alam kaisar tidak akan berani meremehkan mereka. Kapan mereka pernah dipandang rendah seperti ini? Semuanya meraung dan ingin menyerang bersama. Ledakan, ledakan. Setidaknya 7 atau 8 pemuda dari benua Sene memiliki garis keturunan yang muncul dari kepala mereka. Semuanya memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat 9, dan semuanya adalah buaya raksasa. Sebagian besar orang di benua Sen, mewarisi garis keturunan buaya purba, kaisar buaya, dan buaya. Sebanyak 7 pemuda menggunakan fusi garis keturunan untuk berubah menjadi buaya. 2 di antaranya memiliki aura yang sangat kuat. Alam dewa spiritual tingkat kelima tahap akhir dan alam dewa spiritual tingkat kelima puncak. Mata Luming berkedip. Dia bisa mengetahui budidaya pemuda dari benua Sen, Selain mereka, yang lainnya semuanya berada di alam dewa spiritual tingkat keempat. Sedangkan bagi mereka yang budidayanya lebih rendah, mereka tidak bergerak. 7 tuan berubah menjadi buaya dan menerkam Long Chen. Ini seharusnya memaksa Long Chen menggunakan kekuatan penuhnya. Termasuk Luming, semua pemuda lainnya dari benua hutan belantara ilahi memiliki pandangan keingintahuan di mata mereka. Mereka ingin melihat kekuatan Long Chen yang sebenarnya. Mata Long Chen juga menunjukkan sedikit semangat juang. Mengaum, raungan yang mengguncang bumi terdengar, dan makhluk besar muncul di atas kepala Long Chen. Itu adalah seekor gajah raksasa, bahkan lebih besar dari gunung. Namun yang membedakan gajah raksasa ini dengan gajah biasa adalah ia ditutupi sisik yang menyerupai baju besi naga. Ada juga 9 cakra emas di sekitar gajah besar itu. Namun, tekanan yang dipancarkan oleh gajah raksasa itu jauh lebih kuat daripada tekanan yang dipancarkan oleh garis keturunan tingkat dewa tingkat 9 lainnya. Ini adalah gajah naga-naga purba. Seseorang telah membangkitkan garis keturunan gajah naga-naga purba. Suara terkejut terdengar di telinga Luming.
Itu Dandan. Dia sepertinya merasakan aura garis keturunan bintang naga dan muncul dari diagram gunung dan sungai. Gajah naga purba, mungkinkah dia adalah darah campuran naga sejati dan gajah dewa? Lu Ming tercengang. Tidak, gajah naga Archean adalah ras yang mandiri. Itu tidak ada hubungannya dengan naga asli. Faktanya, itu jauh lebih kuat dari naga asli. Ini karena gajah naga Archean sama terkenalnya dengan 9 naga. Itu salah satu dari 10 binatang perang teratas seperti saya. Dandan menjelaskan, gajah naga Archean adalah salah satu dari 10 battle beast teratas. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tidak heran Dragon Star begitu kuat. Ternyata garis keturunan yang dibangkitkannya adalah salah satu dari 10 monster perang teratas. Garis keturunan dari 10 monster teratas dapat dilihat dari garis keturunan 9 naga. 9 garis keturunan naga hanya berada pada level 8 dari tingkat dewa, tetapi 8 aliran kekuatan naga yang dikandungnya, selain kekuatan melahap, memiliki kekuatan tempur eksplosif yang sudah sangat mengejutkan. Selain itu, kemampuan paling kuat dari 9 garis keturunan naga adalah melahap dan memurnikan. Itu bisa menyaring semua energi, bahkan alam niat, untuk dengan cepat meningkatkan budidaya dan meningkatkan garis keturunan. 9 garis darah naga memainkan peran besar dalam pencapaian Lu Ming saat ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya garis keturunan gajah naga Archean, yang setara dengan 9 naga. Gajah naga-naga Archean terkenal karena kekuatan tempurnya di antara 10 binatang pertempuran teratas. Ia memiliki kekuatan tak terbatas dan dapat menembus dunia dan menekan segalanya. Ini sangat kuat. Pria ini telah membangkitkan garis keturunan gajah naga Archean. Dia luar biasa. Dandan menghela nafas. Aduh, naga dan gajah mengeluarkan raungan yang panjang, dan kekuatannya menyebar, menyebabkan wajah para putra surga yang sombong di benua Sen, berubah. Ledakan. Long Chen berubah menjadi seekor gajah naga dan menginjak tubuh buaya pemuda lapis baja emas. Buaya emas meledak, dan pemuda lapis baja emas muncul. Seluruh tubuhnya berdarah, dan darah muncrat dari mulutnya. Jelas sekali bahwa Long Chen penuh belas kasihan. Dia tidak membunuhnya, tapi dia telah melukainya dengan parah. Aduh, gajah naga Archean mendesis panjang dan menyapu dengan belalainya. Garis keturunan dari 3 jenius alam dewa spiritual tingkat 4 hancur satu demi satu ketika tubuh mereka dikirim terbang dan mereka menjerit kesakitan. Gabungkan kekuatan kita. Orang terkuat di benua Sen, adalah eksistensi di puncak alam dewa spiritual tingkat kelima. Dia berteriak dan mencambuk ekornya ke arah gajah naga-naga Archean itu. Bang, bang, gajah naga Archean ternyata sangat lincah. Ia mengambil 2 langkah ke depan, dan energi mengerikan meledak, menghalangi lawannya. Pada saat yang sama, kedua gadingnya bersinar, dan 2 sinar cahaya meledak seperti 2 bilah surgawi. Beberapa lagi bentuk garis keturunan favorit surga dihancurkan. Mereka kembali ke bentuk manusia dan terbang sambil berteriak. Di langit, hanya tersisa 2 jenius alam dewa spiritual tingkat 5 dari benua Sen. Gajah naga Archean melangkah keluar, mengguncang langit. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun 2 favorit surga dari benua Sene mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat menahannya dan benar-benar hancur. Hanya dalam beberapa gerakan, keduanya berteriak kesakitan. Kekuatan garis keturunan mereka menghilang, dan mereka kembali ke bentuk manusia. Mereka mundur dengan liar, darah muncrat dari mulut mereka saat mereka melihat naga gajah besar di langit dengan ketakutan. Bas! Gajah naga Archean menyusut, dan Long Chen muncul kembali. Dia melirik para jenius di benua Sen, dan berkata dengan dingin, pergilah. Putra-putra surga yang bangga dari benua Sene memiliki ekspresi buruk di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka membawa yang terluka dan pergi, kembali ke puncak prajurit. Sangat kuat. Siapa orang ini? Dia begitu kuat sehingga bahkan seorang jenius tak tertandingi di alam dewa spiritual tingkat kelima tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia memang terlalu kuat. Tidak disangka benua hutan belantara ilahi akan memiliki orang seperti itu. Hanya 10 benua teratas yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Sungguh menakjubkan. Kami memiliki lawan kuat lainnya dalam pemilihan murid Sekte Dewa Surgawi kali ini. Di kejauhan, ada paragon dari benua lain dan benua reruntuhan ilahi. Mereka memandang Long Chen dengan ekspresi serius. Sial, bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Mu Feng mengertakkan gigi dan ekspresinya berubah jelek. Dia ingin orang-orang dari benua Sen, memberikan pukulan yang bagus pada benua hutan belantara ilahi. Dia tidak menyangka hasilnya justru sebaliknya. Wajah Long Chen tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali ke halaman rumahnya dan terus berkultivasi. Orang yang aneh. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana itu? Apakah kamu percaya diri? Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Apakah maksudnya Lu Ming tidak percaya diri mengalahkan Long Chen? Puncak alam dewa spiritual tingkat kelima dan garis keturunan gajah naga Archean memang sangat kuat. Namun, kapan saya pernah kalah dalam pertarungan dengan level yang sama? Lu,
Ming tersenyum percaya diri. Dia memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Long Chen. Kamu sangat sombong. Xian Yanxing cemberut, tapi senyuman masih terlihat di wajahnya. Saat keduanya berbincang, mereka kembali ke halaman dan terus berkultivasi. Ada waktu kurang dari 3 bulan sebelum pemilihan murid Sekte Tianzhen. Semua orang ingin memanfaatkan waktu untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan mereka. Semakin kuat mereka, semakin tinggi peluang untuk terpilih. Waktu berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Lu Ming berkultivasi dengan rajin setiap hari dan membuat kemajuan besar. Dia telah banyak mengalami kemajuan dalam semua jenis konsep. Namun konsep buminya masih berada di puncak tingkat bawah level 4 dan belum memasuki tingkat atas. Di sisi lain, Lu Ming telah mengembangkan 9 langkah surga naga ke langkah ke-8 sekaligus. Langkah ke-8 sudah setara dengan kekuatan teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat tinggi. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, ketika dia melemparkannya, kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan tempur Lu Ming akan meningkat lagi. Pada hari ini, Lu Ming dan Xian Yanxing pergi bersama. Sudah lebih dari setengah bulan sejak mereka datang ke Istana Dewa Selatan di benua reruntuhan ilahi, dan mereka belum berjalan-jalan. Mereka berdua berencana untuk berjalan-jalan dan merasakan adat istiadat setempat dari benua reruntuhan surgawi. Mereka juga ingin melihat apakah ada harta karun, tumbuhan spiritual, dan material yang tidak dimiliki oleh benua hutan belantara ilahi. Mereka bisa membeli beberapa di antaranya. Khususnya, beberapa ramuan-ramuan nirwana sudah sangat sulit ditemukan di benua hutan belantara dewa. Namun, di benua reruntuhan ilahi, keadaannya mungkin tidak sama. Mungkin dia bisa menemukannya. Keduanya terbang keluar dari puncak umum dan menuju jalan yang ramai. Saudara Lu, Nona Xie, suatu kebetulan. Sebuah suara datang dari samping. Saudaraku, Lu Ming melihatnya. Itu adalah kamu Chuan. Apakah kalian berdua berencana pergi berbelanja? Kata Ye Chuan, benar, aku sudah berada di sini selama setengah bulan dan aku bahkan belum melihat-lihat. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apakah kalian berdua punya tempat untuk pergi? Ye Chuan bertanya. Tidak, saya hanya melihat-lihat untuk melihat apakah saya bisa membeli beberapa bahan, ramuan roh, dan sejenisnya. Kata Lu Ming, jika itu ramuan dan bahan spiritual biasa, pasar biasa akan memilikinya. Kalau bahan langka dan obat spiritual, sulit menemukannya di pasar biasa. Saya tahu tempat di mana Anda bisa mendapatkan beberapa materi dan obat-obatan spiritual yang sangat berharga. Kata Ye Chuan, oh, tempat apa itu? Mata Lu Ming berbinar. Menara pertukaran harta karun. Menara pertukaran harta karun. Lu Ming bingung. Sesuai dengan namanya, Treasure Exchange Tower merupakan tempat pertukaran harta karun. Selama Anda masuk, Anda dapat mengambil harta yang tidak Anda perlukan dan tukarkan dengan harta yang Anda butuhkan dari orang lain. Jika seseorang membutuhkannya, mereka secara alami akan mengeluarkannya untuk ditukar. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan beberapa harta langka. Ye Chuan menjelaskan, ada tempat seperti itu. Ayo kita lihat. Mata Lu Ming berbinar. Haha, aku juga pergi ke menara penukaran harta karun. Biarkan saya yang memimpin. Ye Chuan berkata dengan murah hati. Ye Chuan memimpin, dan mereka bertiga mendarat di sebuah jalan. Mereka berjalan di sepanjang jalan, mengambil jalan memutar, dan sampai di sebuah gedung besar. Itu adalah paviliun, tapi sangat luas dan menempati area yang luas. Itu memiliki 7 lantai dan mencapai langsung ke langit. Di depan banyak bangunan terdapat burung bangau dan ayam. Kotak itu memiliki dinding merah dan ubin hijau. Itu diukir dengan indah dan megah. Di sampingnya, ada sebuah plakat dengan 3 kata besar di atasnya, Menara Pertukaran Harta Karun. The Treasure Exchange Tower dulunya merupakan tempat bagi generasi tua untuk menukar harta karun. Namun, baru-baru ini, keajaiban dari berbagai benua telah berkumpul. Saya mendengar bahwa Ji Hongchen telah menyediakan seluruh tempat bagi generasi muda yang berbakat untuk menukar harta karun. Ye Chuan menjelaskan, Ji Hongchen, Lu Ming dan Xian Yanxing sedikit terkejut. Haha, Ji Hongchen adalah salah satu dari 3 favorit surga terkuat di Istana Dewa Selatan kita. Dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Mungkin dia berada di level tertinggi saat ini. Jika ada kesempatan, kita mungkin bisa bertemu dengannya. Ketika Ji Hongchen disebutkan, mata Ye Chuan berbinar. Lu Ming tersenyum dan mereka bertiga berjalan menuju menara pertukaran harta karun. Menara penukaran harta karun memiliki total 7 lantai. Seseorang harus membayar biaya tertentu untuk masuk. Untuk memasuki lantai pertama, seseorang harus membayar 1000 batu mentah per orang. Semakin tinggi lantainya, semakin banyak pula jumlah batu mentah yang harus dibayar. Mereka bertiga membayar biayanya dan melangkah ke pintu cahaya. Benar sekali, pintu menara penukaran harta karun bukanlah pintu biasa. Itu semua adalah pintu teleportasi. Masuk berarti diteleportasi. Setelah mereka bertiga melewati portal, mereka muncul di sisi aula.
Aula itu sangat luas dan besar. Deretan meja dan kursi ditata mengelilingi aula. Saat ini sudah banyak orang yang duduk di meja dan kursi tersebut. Di tengah meja dan kursi terdapat ruang terbuka yang luas. Pada saat ini, seorang pemuda sedang berdiri di ruang terbuka, memegang harta karun di tangannya. Sepotong Flint Star Iron, material pandai besi LV7 tingkat atas. Itu bisa ditukar dengan 3 pil Dewa Angin. Siapapun yang memiliki 3 pil Dewa Angin dapat memiliki Flint Star Iron ini. Pemuda itu melihat sekeliling dan suaranya menyebar ke seluruh aula. Saya kebetulan punya 3 pil Dewa Angin. Aku akan berdagang denganmu. Setelah beberapa saat, seorang wanita muda berdiri, mengeluarkan botol giok, dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu membuka botol giok dan melihatnya. Dia mengungkapkan ekspresi bahagia dan berkata, itu benar-benar pil Dewa Angin. Terima kasih. Sepotong besi halus bintang Sui, ini untukmu. Pria muda itu menyerahkan besi halus bintang Sui kepada wanita muda itu. Mereka berdua mendapatkan apa yang mereka inginkan dan duduk dengan gembira. Tingkat pertama adalah bagi mereka yang budidayanya tidak tinggi. Jarang ada barang berkualitas tinggi di sini. Ayo naik, kata Ye Chuan. Lu Ming mengangguk. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area tersebut dan menyadari bahwa sebagian besar pemuda pada level ini berada di bawah level dewa spiritual. Mereka bertiga berjalan menuju pintu cahaya lainnya. Jalur antara setiap level membutuhkan gerbang teleportasi. Ada juga penjaga di gerbang teleportasi. Mereka bertiga menyerahkan Orirok dan melangkah ke gerbang teleportasi. Tata letak lantai 2 sama persis dengan lantai pertama, tetapi jumlah orangnya lebih sedikit. Namun, budidaya mereka lebih kuat dari lantai pertama. Di beberapa level pertama, ketiganya tidak berhenti. Tak lama kemudian, mereka sampai di lantai 5. Saudaraku, apakah kamu masih ingin terus naik? Saya akan tetap di lantai ini dan melihat apakah ada yang saya butuhkan. Kata Ye Chuan, silakan saja, saudaraku. Kami akan naik dan melihat lagi. Kata Lu Ming, bahan yang dibutuhkan untuk ramuan nirvana sangat langka. Semakin tinggi tingkatnya, semakin tinggi tingkat kultivasi para jenius, dan semakin tinggi kemungkinan mereka muncul. Lu Ming bermaksud untuk terus bergerak ke atas. Bagus, semoga kamu beruntung. Anda dapat menukarnya dengan apa yang Anda butuhkan. Ye Chuan menangkupkan tinjunya dan berjalan ke aula. Dia duduk di kursi. Lu Ming dan Xian Yanxing terus berjalan menuju pintu cahaya dan mencapai tingkat ke-6. Di lantai 6, jumlah orangnya lebih sedikit lagi. Sekilas hanya ada sekitar 50 orang. Masing-masing dari mereka adalah seorang pemuda dengan aura yang kuat. Mereka semua berpotensi menjadi naga dan burung phoenix. Jelas sekali, semuanya adalah favorit surga dari berbagai benua. Setelah mencapai lantai ini, Lu Ming dan Xian Yanxing tidak terus naik. Sebaliknya, mereka berjalan menuju meja dan kursi di sisi aula. Pada saat ini, Lu Ming memperhatikan beberapa tatapan dingin menyapu mereka. Jadi kamu berasal dari benua Sen, Sudut mulut Lu Ming sedikit melengkung. Dia mengabaikan tatapan paragon dari benua aligator dewa dan duduk di meja di sampingnya. Saat ini, di tengah aula, ada seorang pemuda memegang harta karun, ingin menukarnya dengan harta yang dia butuhkan. Namun pemuda ini bertanya beberapa kali, namun tidak ada yang menjawab. Jelas sekali tidak ada seorang pun yang memiliki harta yang dia butuhkan. Pada akhirnya, pemuda itu menghela nafas dan pergi tanpa daya. Setelah orang ini mundur, orang lain melangkah maju dengan tanduk putih susu di tangannya. Ini adalah tanduk harimau cahaya suci. Itu adalah material kelas 8 kelas atas, dan dapat ditukar dengan teknik gerakan tingkat dewa tingkat rendah. Siapapun yang memilikinya dapat mengambil cahaya suci tanduk harimau ini. Pria itu memperkenalkan, harta karun di lantai 6 memang memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada harta karun di lantai bawah. Hati Lu Ming bergetar, namun, cahaya suci tanduk harimau bukanlah sesuatu yang dia dan Xian Yanxing butuhkan, jadi mereka berdua secara alami tidak mengatakan apapun. Aku akan menggunakan teknik gerakan untuk bertukar pikiran denganmu. Seorang pria muda berdiri dan mengeluarkan sebuah manual rahasia. Keduanya bertukar pikiran dan keduanya bahagia. Setelah itu, para remaja putra dan putri melangkah maju satu persatu, mengambil harta mereka, dan memberitahu mereka apa yang mereka butuhkan. Tentu saja, mustahil bagi semua orang untuk menukar harta yang mereka butuhkan. Beberapa orang akan puas dengan yang terbaik kedua, dan jika seseorang mampu membeli harga yang bagus, mereka akan menjualnya langsung dengan sejumlah batu permata mentah. Lu Ming dan Xian Yanxing melihatnya selama setengah jam. Sayangnya, mereka tidak menemukan harta karun yang mereka butuhkan. Sepertinya kita harus pergi ke lantai 7 untuk melihatnya. Lu Ming tersenyum pahit pada Xian Yanxing. Saya membawa sepotong kayu Sky Thunder. Saya ingin menukarnya dengan buah asap ungu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, menyentak Lu Ming. Kayu guntur langit. Mata Lu Ming berbinar. Kayu langit guntur sebenarnya memiliki kekuatan guntur yang kuat.
Sangat efektif menggunakannya untuk memahami mentalitas Guntur. Salah satu konsep Lu Ming adalah konsep Guntur. Jika dia menggunakan kayu langit Guntur untuk memahaminya, dia dapat menghemat banyak waktu dalam memahami konsep Guntur. Namun, Lu Ming tidak memiliki buah asap ungu. Dia sedikit mengernyit. Untungnya, beberapa orang yang hadir juga tergoda, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun untuk beberapa saat. Yang jelas, tidak ada lagi buah asap ungu. Apakah tidak ada buah asap ungu? Pemuda yang mengeluarkan kayu guntur langit bertanya dengan ekspresi kecewa. Gan, apakah bisa dibeli dengan batu mentah? Seseorang bertanya. Pemuda yang mengeluarkan kayu petir langit merenung sejenak dan berkata, karena tidak ada buah asap ungu, saya akan membelinya dengan batu mentah. Anda dapat menawar, dan orang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Saya akan membayar 500.000 batu mentah. Seseorang segera mengajukan penawaran. Saya akan membayar 600.000. Saya menawar 650.000. Segera, harganya terus naik, dan harganya mencapai 800.000 batu mentah. Mentalitas Guntur adalah salah satu dari 9 mentalitas yang umum terlihat. Tentu saja banyak orang yang memahaminya, dan banyak juga yang mengajukan penawaran. Oleh karena itu, Lu-Ming tidak terburu-buru mengajukan penawaran. Dengan sangat cepat, harganya naik menjadi 1 juta batu mentah. Saya akan membayar 2 juta batu mentah. Saat ini, sebuah suara terdengar, langsung menggandakan harga. Itu dia adalah favorit surga dari benua Sen, Mata Lu-Ming berkedip saat dia mengenali pemuda yang tiba-tiba menaikkan tawaran. Orang ini adalah ahli terkuat di benua Sen, Dia berada di puncak alam dewa spiritual tingkat kelima, tetapi dia dengan mudah dikalahkan oleh Long Chen setengah bulan yang lalu. Pada saat ini, dia sedang menatap langit kayu petir dengan tatapan membara. Garis keturunan orang ini adalah buaya raksasa yang dipenuhi atribut petir. Apa yang dia pahami juga merupakan konsep petir. Peningkatan tiba-tiba 1 juta batu permata mentah menunjukkan tekad keajaiban benua aligator Tuhan. Banyak orang yang memilih mengalah. Namun, masih ada yang tetap menawar. Saya akan menawar 2,1 juta. 2.200.000. Masih ada 2 orang lagi yang menawar, menaikkan harga menjadi 2.200.000. 3 juta. Paragon dari benua Sen, berbicara lagi. Matanya cerah, dan dia bertekad untuk menang. Dia menaikkan harga menjadi 3 juta. Kuang, karena kamu sangat menginginkan kayu petir langit ini, aku akan memberikannya padamu. Pemuda yang mengajukan penawaran sebelumnya berkata dan mengundurkan diri dari kompetisi. Kuang adalah nama favorit surga terkuat di benua Sen, Lupakan, 3 juta batu mentah tidaklah sepadan. Saya akan tinggal dan membeli sesuatu yang lain. Pemuda lainnya menggelengkan kepalanya dan juga menyerah pada kompetisi. Wajah Kuang menunjukkan senyuman. Mentalitas gunturnya baru saja mencapai hambatan. Kayu guntur langit ini mungkin bisa membantunya menerobos kemacetan. Sekarang dia melihat tidak ada orang yang bersaing dengannya, dia tentu saja sangat gembira. Haha, karena memang begitu. Aku akan membeli kayu petir langit ini. Tertawa. Tunggu sebentar, saya akan menawar 3,5 juta batu mentah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, menyebabkan Kuang berhenti di tengah kalimat. Kemudian, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia melihat ke arah orang yang berbicara. Itu kamu, seseorang dari benua hutan belantara ilahi. Melihat orang yang berbicara, mata Kuang menjadi lebih tajam. Orang yang mengajukan penawaran tentu saja adalah Lu-Ming. Saya akan menawarkan 3,5 juta batu mentah. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Jika kamu tidak menginginkannya, kayu petir langit adalah milikku. Lu-Ming melirik Kuang dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya menawar 4 juta batu mentah. Kuang mengertakkan gigi. 5 juta. Lu-Ming segera menambahkan 1 juta. Saat ini, ada segunung batu permata mentah di cincin penyimpanan Lu-Ming. Dia memiliki banyak batu permata mentah, jadi dia bahkan tidak akan peduli jika 1 juta batu permata mentah ditambahkan. Wajah Kuang menjadi gelap. 5 juta batu mentah sudah melebihi anggarannya. Nak, kamu bertekad untuk melawanku, kan? Kuang menatap Lu-Ming dengan tatapan tidak ramah. Lelucon yang luar biasa, semua orang tentu menginginkan harta karun, dan bukan hanya kamu yang bisa menggunakan kayu petir langit. Saya juga bisa menggunakannya, jadi tentu saja saya menginginkannya juga. Jika mau, tambahkan batu mentahnya. Jika kamu tidak punya, diamlah. Lu-Ming berkata dengan tenang. Nak, jangan berpikir bahwa hanya karena Long Chen telah muncul di benua hutan belantara ilahi, kalian semua sampah dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Biar ku beritahu, Long Chen tidak ada di sini. Aku bisa menekanmu dengan 1 jentikan tanganku. Kuang berteriak dengan marah dan berubah menjadi bermusuhan. Selama periode ini, nama Long Chen juga dikenal, jadi Kuang mengetahuinya. Bodoh, Lu-Ming mengerucutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Semuanya,
Apakah ada aturan di menara pertukaran harta karun yang tidak bisa kita lawan? Suara Ekuang terdengar. Tidak, di menara penukaran harta karun, memang tidak ada aturan yang melarang kita bertarung. Seseorang berkata dengan sikap menonton pertunjukan. Baiklah, orang ini sengaja memprovokasiku dan menaikkan harganya. Saya hanya bisa memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa tindakan dan perkataan setiap orang terkait dengan kekuatannya. Tanpa kekuatan, ada beberapa tindakan yang tidak bisa dilakukan dan ada kata-kata yang tidak bisa diucapkan. Ekuang berdiri dan melangkah maju, mendekati Lu Ming. Matanya dingin. Hehe, sepertinya Ekuang sudah gila. Anak itu kemungkinan besar akan dianiaya. Seseorang mencibir. Memang benar, Long Chen dari benua gurun ilahi memang kuat dalam pertarungan. Tapi selain Long Chen, yang lainnya semuanya sampah. Wajar jika mereka dianiaya jika mereka ingin menggunakan nama Long Chen untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Hanya masalah waktu sebelum orang seperti itu dibunuh. Serangkaian diskusi terdengar di sekitarnya. Lu Ming mendengar semua diskusi ini. Lu Ming terdiam. Sejak kapan dia menggunakan reputasi Long Chen untuk menjadi sombong? Mungkinkah dia meminjam nama Long Chen untuk membeli sesuatu dengan harga tinggi? Orang-orang ini terlalu imajinatif. Sebenarnya, ini tidak mengherankan. Di masa lalu, benua hutan belantara ilahi tidak pernah dianggap kuat di antara benua lain, karena berada di bawah rata-rata. Kali ini, keberadaan seperti Long Chen muncul. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Di mata orang lain, Long Chen adalah kasus khusus. Benua belantara dewa lainnya masih berupa sampah. Sekarang sekelompok sampah bertindak begitu arogan, mereka tentu berpikir bahwa Lu Ming menggunakan nama Long Chen untuk bertindak kejam. Huff, bocah nakal, jika kamu meninggalkan tempat ini sekarang dan menyerah untuk menawar denganku, aku akan membiarkanmu pergi. Kata Ekuang. Pada akhirnya, dia masih sedikit takut pada Long Chen. Mereka tinggal di dekat puncak prajurit dan puncak umum. Dia takut Long Chen akan mendapat masalah dengannya nanti. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Xiao Xing, mengapa saya merasa peluang kita untuk menang jauh lebih tinggi jika orang seperti dia berpartisipasi dalam pemilihan sekte dewa? Petik 2. Aku pikir juga begitu. Lihat, wajah orang ini menjadi lebih gelap dari hati babi. Xian Yanxing menyipitkan matanya dan bergumam bersama Lu Ming. Keduanya bertukar kata, yang membuat wajah Ekuang berubah menjadi warna hati babi. Kamu sedang mencari kematian. Aku akan melumpuhkanmu. Ekuang meraung marah. Kuku tajam tumbuh dari cakarnya dan telapak tangannya ditutupi sisik. Dia tampak seperti cakar buaya, dan ada bekas kilat di atasnya. Bas! Ekuang mencakar tenggorokan Lu Ming. Itu secepat kilat dan sangat cepat. Cakar ini sangat kuat. Bahkan seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat ke-7 biasa akan terbunuh olehnya. Ledakan, ledakan. 8 aliran energi naga di tubuh Lu Ming meledak. Otot-otot di lengannya menonjol saat dia melayangkan pukulan. Bang! Suara benturan yang tumpul terdengar. Kaca, kaca. Segera, suara patah tulang terdengar. Ekuang mengerang dan wajahnya berubah. Tubuhnya mundur dengan cepat. Prasasti padat muncul di dasar aula, menyebarkan kekuatan Ekuang. Orang ini sangat kuat. Di samping itu, yang lain terkejut dan agak terkejut. Pada saat ini, cakar Ekuang telah berubah bentuk dan terpelintir sepenuhnya. Jelas sekali, kelima jari Ekuang telah patah karena pukulan Lu Ming. Dengan satu pukulan, dia tidak hanya memblokir serangan Ekuang, tapi dia juga mematahkan jari Ekuang. Kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Kamu sedang mencari kematian. Rasa malu Ekuang berubah menjadi kemarahan. Dia meraung dan aura alam dewa spiritual tingkat kelima meletus. Di saat yang sama, garis keturunannya muncul di atas kepalanya. Dia menjelma menjadi buaya raksasa yang menyambar petir. Namun, karena dia berada di menara penukaran harta karun, ukuran buaya raksasanya jauh lebih kecil, tidak seperti ukuran gunung di luar. Di tempat ini, tubuh buaya raksasa telah menyusut hingga 10 meter panjangnya, namun kekuatannya tidak melemah sama sekali. Masih menakutkan. Ekuang meraung dan menerkam Lu Ming. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Lu Ming berdiri dan garis keturunan ketiganya muncul. Rambutnya berubah menjadi merah darah dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyelimuti Ekuang. Suara mendesing. Garis keturunan ketiganya berubah menjadi pedang tempur. Lu Ming memegang pedang dan menebasnya.